Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri pengajaran waspada dan siap sedia tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita akan membahas bagian akhir dari Matius pasal yang ke-25, yakni penghakiman terakhir. Judul episode ini meminjam dari istilah yang diperkenalkan oleh C.S. Lewis, yakni berjudul The Great Divorce, sebuah pemisahan besar atau perceraian besar. Teks kita dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir ini melibatkan dua hal besar, yakni pengumpulan dan pemisahan terakhir. Ayat 32 dan 33 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, maka kita mesti melihat di dalam ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam atas takhta kemuliaannya. Kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, maka ini kejadiannya ada di bumi, bukan di sorga. Yesus datang bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk bersemayam di takhta kemuliaannya, sebelum nanti ia masuk ke dalam masa kerajaan damainya, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ini seperti yang dinubuatkan dalam Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini adalah janji akan pemerintahan Mesias di bumi. Nah, ini janji Allah kepada Yesus yang akan memerintah secara fisik di dalam kerajaan damainya di bumi ini. Dan ini adalah penghakiman semua bangsa. Dikatakan semua bangsa akan dipisahkan. Pertanyaannya, siapa semua bangsa ini? Karena dikatakan pantata etne, siapa semua bangsa ini? Istilah etne di dalam konteks ayat ini berarti semua bangsa yang bukan Yahudi. Jadi ini bukan bicara mengenai geografis politik, bukan. Tetapi bangsa antara the Gentiles dengan the Jews, bangsa bukan Yahudi dan bangsa Yahudi. Dan inilah sekarang penghakiman kepada siapa? Yang bukan Yahudi. Karena dikatakan mereka ini akan dipisahkan antara kelompok kambing dan kelompok domba. Karena kita melihat domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri daripada raja ini, yaitu Yesus. Kanan selalu melambangkan sebagai tempat kuasa, tempat terhormat, tempat yang mendapatkan kemurahan, ya. It's a place of authority, place of power, and place of honor. Sedangkan kiri selalu melambangkan akan penolakan. Nah, mereka di sini dikatakan di sebelah kanan disebut domba dan menerima kerajaan yang disediakan kepada mereka. Oke, apa dasar dan latar belakang penghakiman kepada bangsa non-Yahudi dalam penghakiman terakhir ini? Ternyata bagaimana mereka memperlakukan saudaraku, kata raja itu. Siapa saudaraku? Berarti ini kan karena raja ini adalah raja orang Yahudi. Ingat, Matius menulis kepada orang Yahudi. Jadi ketika dia berbicara mengenai raja ini, dia berbicara mengenai kerajaan Mesias. Rajanya itu adalah orang Yahudi dan kemudian siapa saudara raja? Yaitu tetap adalah orang-orang Yahudi dalam konteks ini. Sehingga latar belakang konteks pada masa kesusahan besar yang akan melanda bangsa Yahudi, di mana si pembinasa keji, yaitu antikristus yang berkuasa di bumi dan kemudian menduduki bait Allah. Di situ dikatakan mereka terus-menerus mengincar umat Allah
yaitu bangsa Yahudi. Nah, kita tahu bahwa penghakiman bangsa itu dari dulu sudah terjadi. Dan kemudian ini menjadi sebuah kulminasi dari semuanya itu. Di mana ternyata incaran kepada bangsa Yahudi itu dari dulu sudah terjadi. Kita tahu yang namanya genosida, Holocaust pada masa Perang Dunia Kedua. Hampir sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh, dikejar, ditelantarkan dan seterusnya. Tetapi apakah itu sudah berakhir? Tidak, incaran ini akan terus ada. Bahkan sampai setelah masa masuknya mereka ke dalam Great Tribulation, yaitu kesusahan besar. Siapa juga yang akan menderita? Banyak juga orang-orang Yahudi yang hari itu sedang menunggu Mesias, tapi mereka harus melewati kesusahan besar. Dan akhirnya ada juga mereka yang binasa. Ada juga mereka yang penjara, yang karena dikatakan kesulitan-kesulitan ini oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2:11 dikatakan begini. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, yaitu dusta si Antikristus, yang kemudian mereka menganiaya bangsa Yahudi ini. Dan ingat bahwa ini kesusahan besar ini, keadaan yang begitu sulit, orang untuk membeli makan pun akan sulit sekali karena dikuasai oleh sistem daripada si pembinasa keji. Dan bangsa-bangsa lain yang disesatkan oleh dusta si Antikristus itu. Ada ternyata bangsa-bangsa lain yang di situasi ini tetap beroleh anugerah untuk mereka menolong umat Tuhan, yaitu orang Yahudi ini yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, yang juga mengalami kemiskinan. Kalau kita kembali zaman Perang Dunia Kedua, kita tahu ada Corrie ten Boom. Orang-orang ini ada Schindler's List. Dan kita tahu mereka membawa banyak orang keluar dari Holocaust ini, dari gas chamber itu. Kemudian mereka berusaha diselamatkan satu persatu. Dan kita tahu bahwa berbelas kasihan kepada mereka. Dan ternyata Yesus memperhitungkan hal ini. Mereka yang berbelas kasihan kepada bangsa yang saat itu sedang tertekan, Tuhan memberikan upah yang mereka akan terima, yaitu masuk ke dalam kerajaan mesianik itu sendiri. Nah, pertanyaan di sini, apakah kalau gitu orang-orang yang masuk dalam kelompok yang disebut sebagai domba itu diselamatkan karena melakukan perbuatan baik? Jawabannya tidak. Bahwa ternyata perbuatan baik mereka ini adalah bukti dari iman percaya mereka. Bukan berbuat baik untuk diselamat. Tapi karena mereka percaya akan Mesias, akan Kristus. Justru pada masa kesulitan besar itu tetap mereka percaya dan mereka akan menerima janji Tuhan itu. Mereka walaupun sulit tetapi mereka tetap percaya. Nah, disitulah kemudian mereka melakukan perbuatan yang memperlihatkan iman mereka kepada orang-orang yang terlantar dan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, terpenjara, miskin, tidak punya pakaian, yang kelaparan. Nah, mereka ini yang kemudian oleh Yesus diberi upah untuk masuk ke dalam kerajaan damai-Nya. Sementara bangsa bukan Yahudi yang mengikuti penyesatan dunia, si pembinasa keji itu akan ditinggalkan Tuhan. Mereka inilah yang kemudian masuk dalam kelompok kambing yang akan menerima penghakiman kekal bersama si iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam ayat 42. Jadi tujuan penghakiman terakhir adalah pemisahan besar, the great divorce. Seperti di dalam Matius 13, yaitu perumpamaan benih. Dikatakan ada satu bagian perumpamaan dikatakan adanya pemisahan antara ilalang dengan gandum. Kapan itu? Pada hari terakhir. Jadi di dua-duanya tumbuh sama-sama, lalu kemudian dicabut, ilalang dibuang dan dibakar, gandum dipetik dan diambil. Nah, di sini kita bicara mengenai penghakiman terakhir, menandai berakhirnya masa bangsa-bangsa dan mulailah pemerintahan mesianik di mana Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahunnya ini. Apa yang kita bisa perhatikan dalam pengajaran ini? Penghakiman Allah datang karena kurangnya kasih manusia kepada sesamanya. Kasih dikatakan oleh Yesus
semakin lama pada hari terakhir nanti akan semakin dingin satu sama lain. Dan disinilah artinya semakin dingin, kita tidak peduli, kita menjadi cuek, kita bahkan menjadi kasar, dan bahkan sudah kehilangan kemanusiaan kita ketika melihat orang menderita. Mereka yang sedang mengalami penderitaan, tidak peduli ras mereka, latar belakang mereka, keyakinan, kepercayaan mereka, saat mereka saat ini sedang mengalami kesulitan, tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, mari kita sebagai orang percaya, kita tolong, kita layani, kita lakukan apa yang Yesus kerjakan seperti orang Samaria yang baik hati, yang melakukan itu kepada orang yang justru memusuhi dia. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa petik, kita menyadari bahwa penghukuman Allah itu begitu mengerikan. Dikatakan neraka itu gelap, ayat 31, tetapi juga sekaligus neraka itu adalah api yang kekal, Matius 25 ayat 41. Coba, bagaimana kita bisa menggambarkan ini? Gelap, tapi api. Lah kalau api kan biasanya jadi terang. Tapi kenapa ada api yang panas, yang menyakitkan, yang menyiksa, tapi ada gelap. Yang kalau kita tahu gelap itu kan berarti tidak ada energi. Tapi di sini kita menyadari apa, saudara? Bahwa penghakiman kekal itu bukan berarti terpisah dari Allah, lalu kita bisa leha-leha. Kehadiran Allah yang penuh kasih tidak ada. Tapi karena Allah adalah Allah yang maha hadir, maka kehadiran Allah di sana adalah kehadiran sebagai penghukum, sebagai penyiksa. Dan itu berlaku kepada si iblis, malaikat-malaikatnya, dan seluruh orang-orang yang tertipu oleh kesesatannya. Ini sebuah penggambaran mengerikan sekali tentang api penghakiman kekal itu. Kata Gehenna itu dari kata lembah Hinnom yang ada di Yerusalem saat itu sebagai tempat pembuangan sampah dan pembakaran mayat dan seluruh yang busuk, yang bau dan yang kotor dan yang ditinggalkan orang, yang orang tidak mau mendekat. Nah, itulah tempatnya. Dan penulis banyak memakai kata Gehenna dari gambaran lembah itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa penghakiman terakhir menjadi bagian dari isi berita Injil dan pengakuan iman orang percaya. Karena itu, gereja saat memberitakan Injil, jangan abai memberitakan juga tentang penghakiman terakhir ini. Agar jemaat menjadi sadar, waspada, siap sedia, bersedia membayar harga sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Atau kita yang pergi menjumpai Yesus karena ajal kita sudah datang. Dan Anda tidak menjadi bagian dari kambing-kambing yang akan masuk ke dalam siksaan kekal. Tapi marilah kita menjadi bagian orang benar. Kelompok domba yang masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Injil harus diberitakan sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari gereja, kita memberitakan Injil sepenuh. Jangan cuma apa yang enak, tetapi juga konsekuensi orang menolak Injil adalah penghakiman kekal. Bapa di surga, aku bersyukur untuk Injil-Mu yang bukan hanya berita yang menyelamatkanku, tapi juga mengingatkanku atas konsekuensi penolakan terhadap berita Injil ini. Terima kasih Tuhan, bahwa aku bisa menjadi waspada dan siap sedia menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Berikanlah aku semangat besar untuk terus berbelas kasihan kepada sesamaku yang sedang menderita. Dan berikan aku Tuhan juga hati untuk waspada menolak setiap kesesatan dan tipu daya iblis. Dan juga berikan aku semangat besar memberitakan Injil sampai Engkau datang. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.